Sebelum kawan-kawan saya membincangkan mengenai poster ini, saya akan bagi tahu sedikit mengenai sejarah Indonesia. Pada tahun 1596, Belanda pun tiba untuk pertama kalinya. Belanda tiba ke Indonesia dengan maksud nak menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 3 abad lamanya. Lalu dilanjutkan oleh negara Jepun pada tahun 1942 dan Belanda pun surrender mundur tanpa syarat. Lalu pada Jepun pun menjajah Indonesia kurang lebih selama 3 tahun hingga pada tarikh 17 Agustus 1945 Indonesia memaklumatkan kemerdekaannya oleh Insinyur Soekarno yang keesokan harinya pada tarikh 18 Insinyur Soekarno dilantik menjadi Presiden pertama Indonesia dengan wakilnya Muhammad Hatta. Dengan dilantiknya Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama, Indonesia mengalami fase Orde Lama. Orde Lama pun tamat hingga 1967 dengan tanda Presiden Soekarno pun tamat habis masa kejayaannya. Setelah itu Presiden Soeharto pun dilantik menjadi Presiden kedua Indonesia dan memasuki fase Orde Baru namanya. Orde Baru ini cukup lama, hingga tahun 98. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto pun tamat masa kejayaannya dan masa Orde Baru pun tamat dan ditukar menjadi dengan nama fase reformasi. Hingga saat ini Indonesia mengalami fase reformasi. Setelah Presiden Soeharto tamat menjadi Presiden kedua Indonesia, diteruskan oleh Presiden ketiga yaitu Presiden Habibie. Lalu Presiden Habibie pun tak lama dilanjutkan dengan Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur pun tak lama dilanjutkan dengan Presiden Megawati yang Presiden Indonesia kelima. Tak lama juga ditukar menjadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Presiden Indonesia ke-6. Cukup lama masa jaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini selama 10 tahun lamanya. Lalu pada tahun 2014 nih masa kejayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun habis, tamat, lalu ditukar dengan Presiden Insinyur Joko Widodo hingga saat ini. Itu adalah sejarah Indonesia. Nasionalisme Indonesia. Di kawasan Asia, pada umumnya nasionalisme muncul setelah adanya golongan masyarakat yang sadar akan pentingnya sebuah bangsa yang berdiri sendiri dan keinginan mengatur kehidupan mereka masing-masing. Di Indonesia sendiri, Pancasila adalah bentuk nasionalisme Indonesia. Bentuk nasionalisme Indonesia dalam ranah politik yaitu bersifat menumbangkan dominasi politik, imperialisme, dan bertujuan menghapus pemerintah kolonial. Dalam aspek sosial ekonomi, nasionalisme Indonesia bersifat menghilangkan kesenjangan sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial dan bertujuan menghentikan eksploitasi ekonomi. Sedangkan dalam aspek budaya, nasionalisme Indonesia bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang buruk dan bertujuan menghidupkan kebudayaan yang mencerminkan harga diri bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain. Kebanggaan nasional. Ketika muncul sosok muda yang punya segudang prestasi hingga go internasional, khalayak Indonesia umumnya langsung latah. Indonesia kaya dengan keindahan alam dan budaya. Kira-kira demikian omongan yang sering terdengar dari orang Indonesia di luar negeri. Kekebalan ultranasionalis memang sudah lama tersohor di Indonesia. Kaum ultranasionalis kerap mengaku sebagai kaum religius, tak jarang pula sebagai kaum toleransi. Atas nama Pancasila, mereka membantah semua kritikan untuk pemerintah dan mengecam segala kritik itu sebagai bentuk perlawanan, fitnah, mahar, dan subversi. Hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan nasionalisme, ala Li Zheng dan yang penuh ilusi, kerukunan dan keindahan dan komitmen kemanusiaan
Veronica Koman yang mengekspos betapa korup, rusak, dan menindasnya klaim-klaim nasionalisme Indonesia. Kita tahu persis nasionalisme semu yang pertama itu tak ada gunanya buat kemajuan dan keadaban Indonesia. Sentimen anti-asing di Eropa terhadap imigran asing. Hal ini didasarkan kepada kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan atau yang dapat diberikan oleh imigran terhadap masyarakat Eropa. Yang pertama, multikulturalisme yang berlebihan. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Dan ketiga, beban biaya yang besar. Namun, hal ini dapat disanggah karena dampak positif yang dapat dibawa oleh mereka, yakni meningkatnya jumlah pekerja di berbagai sektor, sehingga meningkatnya perekonomian suatu negara tersebut. Nasionalisme Barat di abad ke-20 di beberapa negara Barat bergerak ke arah nasionalisme totaliter, seperti yang dialami Jerman dan Italia. Di Italia, terdapat paham fasisme yang menitikberatkan pada kedaulatan negara daripada kedaulatan rakyat. Menurut paham nasionalisme fasisme, individu itu tercipta untuk kepentingan negara dan menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Sedangkan di Jerman, terdapat paham nasionalisme sosialis Nazi di bawah pimpinan Hitler yang menitikberatkan faktor ras, yaitu keturunan bangsa Arya adalah ras yang diciptakan Tuhan sebagai pembawa dan penyebar peradaban ke seluruh dunia. Amerika merupakan salah satu negara yang didirikan di atas keyakinan. Keyakinan ini ditegaskan dengan cara dogmatis dan teologis dalam deklarasi kemerdekaan. Ideologi itu dapat dideskripsikan oleh 5 kata, yaitu liberty, egalitarianism, individualism, populism, dan laissez-faire. Gagasan American exceptionalism diterapkan secara luas dalam upaya untuk menjelaskan kelemahan radikalisme di kelas pekerja Amerika Serikat. Salah satu tokoh yang bernama Edmund Burke mengatakan bahwa adanya perbedaan kultur dan bangsa Amerika Serikat bukanlah hal yang transparan, dan beliau juga menjelaskan bahwa adanya perbedaan yang unik di antara agama-agama di Amerika. Saat ini, exception berarti kekuatan dan perlindungan. Penerapan exceptionalism dapat dilihat dalam peraturan dan ideologi yang mengenyampingkan perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang. Exceptionalism itu juga dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu substantif dan metodologikal. Substantif itu berbentuk sebagai demokrasi liberal yang menerapkan rasa hormat dan kebebasan berpendapat oleh masyarakat. Sementara metodologi menerapkan hak manusia yang sebagai faktor utama yang harus diangkat sebagai dasar peraturan, yang berarti metodologikal ini mengutamakan hak-hak manusia untuk menjadi peraturan pertama daripada mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat. Terima kasih. Sentimen anti-asing di Eropa terhadap imigran asing. Hal ini didasarkan kepada kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan atau yang dapat diberikan oleh imigran terhadap masyarakat Eropa. Yang pertama, multikulturalisme yang berlebihan. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Dan ketiga, beban biaya yang besar. Namun, hal ini dapat disanggah karena dampak positif yang dapat dibawa oleh mereka, yakni meningkatnya jumlah pekerja di berbagai sektor, sehingga meningkatnya perekonomian suatu negara tersebut.